Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Auriza Khailila Arka dengan NIM 2511111320007, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2025. Tadi sudah saya jelaskan mengenai sistem robotika dan sistem reproduksi pria. Jadi yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Ini sudah tadi. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa? Setelah reproduksi pria, sistem reprodutika. Jadi di sistem reproduksi wanita ini kita akan menyebutkan fungsi-fungsi sistem reproduksi manusia, yaitu khususnya di reproduksi wanita seperti yang tadi. Lalu mengenali struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita serta menjelaskan siklus menstruasi dengan istilah sederhana. Kita ada fun fact sebelum kita masuk ke materi. Jadi jantung bayi manusia itu mulai berdetak 21 atau 22 hari setelah pembuahan. Oke, sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ eksternal dan internal yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam proses reproduksi. Organ eksternal seperti vulva melindungi saluran reproduksi bagian dalam, sementara organ internal seperti ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina itu berperan langsung dalam pembentukan sel telur, proses pembuahan, hingga perkembangan janin. Ini ada contoh gambar salah satu contoh bagaimana janin itu di dalam rahim. Ini ada vagina di dalam sini. Oke, ini sudah tadi. Kalau di wanita itu menghasilkan, memproduksi gamet, sel telur, menyimpan dan membuat sel reproduksi, terus nanti dia akan memelihara keturunan saat berkembang dan memproduksi hormon juga. Oke, organ reproduksi wanita. Seperti yang kita tahu, yang paling umum itu adalah bagian vagina atau pintunya, pintu masuk. Menerima penis selama reproduksi seksual, yaitu memungkinkan darah menstruasi keluar dari tubuh dan memungkinkan bayi lewat saat melahirkan. Jadi dia bentuknya elastis, teman-teman. Vagina itu dia bisa membesar seukuran telapak tangan juga, segini seukuran tangan dia bisa membesar, dan seukuran tulang bayi seperti yang kita ketahui pada saat ibu melahirkan. Lalu ada rahim atau uterus, itu adalah tempat di mana telur dibuahi dan ditanam dan tumbuh menjadi janin selama kehamilan. Jadi itu nanti akan menampung bayi selama 9 bulan. Lalu ada ovarium ini yang menghasilkan sel telur, dia memproduksi sel telur atau ova dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Lalu ada cervix ini adalah bagian yang dimana nanti ada dinding-dindingnya itu nanti akan luruh menjadi darah menstruasi mengalir dari rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sperma memasuki rahim. Lalu ada oviduk atau tuba falopi. Cervix tadi ini bagian pembatasnya. Oviduk atau tuba falopi ini adalah jalur untuk telur dari ovarium ke rahim dan memberikan tempat sperma untuk membuahi. Kita lanjut membahas lebih dalam lagi. Oke, vulva. Vulva merupakan bagian luar sistem reproduksi wanita yang meliputi mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, dan vestibulum vaginae. Bagian-bagian ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga berperan penting dalam hubungan seksual. Misalnya klitoris merupakan organ yang sangat sensitif dan menjadi pusat sensasi seksual pada wanita. Jadi itu yang paling sensitif. Jadi ketika dipegang itu nanti akan merangsang dari yang namanya sensasi seksual pada wanita tersebut. Semua komponen vulva bekerja bersama sebagai penghalang pertama terhadap infeksi dan cedera. Jadi dia bagian terluar ya teman-teman, bagian eksternal. Ada ovarium ini tadi yang bagian menghasilkan sel telur atau ova. Ovarium atau indung telur adalah organ yang menghasilkan ovum melalui proses oogenesis serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron, yaitu hormon yang berperan penting dalam proses reproduksi wanita, yaitu proses sensasi seksualnya. Di dalam ovarium terdapat ribuan folikel yang berkembang dari folikel
primordial hingga follicle the graft yang siap mengalami ovulasi. Ovarium juga berperan dalam mengatur siklus menstruasi dengan menghasilkan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan peluruhan endometrium. Ini ada strukturnya, ada mesocorpus luteum, ada early corpus luteum, ada ovulation, nah ada antrafolikel, athletic follicle, terus ini strukturnya. Tapi nggak ada gambar histonya ya. Lanjut, ada tuba fallopi. Di tuba fallopi di sini. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Terus ya, saluran ini menjadi tempat terjadinya proses fertilisasi, yaitu ketika sperma bertemu ovum. Struktur tuba fallopi terdiri dari beberapa bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Ampula merupakan lokasi paling umum terjadinya pembuahan. Gerakan silia di dalam tuba membantu mengarahkan ovum menuju uterus. Uterus atau rahim. Uterus memiliki bentuk seperti buah pir terletak di rongga panggul. Jadi organ ini menjadi tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan, yaitu selama 9 bulan normalnya. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Endometrium itu mengalami perubahan setiap bulan sesuai siklus menstruasi, sementara myometrium merupakan lapisan otot yang berperan penting saat persalinan. Ini di sini rahim. Jadi nanti ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma, nanti dia akan membesar seukuran bayi normalnya sampai 9 bulan. Lalu nanti keluar lewat dari sini lalu nanti keluar dari gitu. Nanti dia akan membesar juga. Oke, lanjut ke vagina. Ini vagina yang ada bergerigi-gerigi ini uterus, rahim, di mana bayi jadi dia bisa membesar, di mana bayi tempat parkir bayi lah seperti itu. Vagina adalah saluran elastis yang menjadi jalur keluarnya darah menstruasi, tempat hubungan seksual, dan jalan lahir bagi bayi. Dinding vagina terdiri atas lapisan mukosa yang dapat melebar saat dibutuhkan. Jadi pH vagina yang cenderung asam ya, seperti yang saya jelaskan di video reproduksi pria. Jadi vagina itu pH-nya asam, teman-teman. pH asam yang cenderung asam itu berfungsi melindungi tubuh dari infeksi mikroorganisme. Ini ada sistem perlindungan dari yang penis tadi, dari vagina ini juga ada sistem perlindungannya, yaitu menghasilkan pH yang asam di vagina tersebut. Vagina juga berperan sebagai penghubung antara organ reproduksi internal dan eksternal. Oke, ini perjalanan sperma membuahi sel telur. Tadi sudah testis, epididymis, falciparum, uretra, dan ejakulasi. Nanti dia saat ejakulasi mengeluarkan cairan semen dan juga sel sperma ke vagina. Nanti dia vagina itu menuju ke cervix. Nanti di cervix bertemulah sel sperma ini di rahim dengan sel telur, lalu oviduk, dan terjadilah pembuahan. Oke, siklus menstruasi. Ini adalah proses yang alami dan berulang dalam sistem reproduksi wanita, rata-rata berlangsung sekitar 28 hari. Siklus ini melibatkan persiapan tubuh untuk potensi kehamilan. Jadi ada seperti yang teman-teman tahu, ketika ada seorang suami istri yang merencanakan untuk proses kehamilan, itu nanti ada prosesnya dengan melihat jadwal menstruasinya. Oke. Ini adalah fase-fasenya. Yang pertama itu adalah fase folikuler terlebih dahulu. Fase folikuler ini fase di mana ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Jadi di sini setelah dia dibersih-bersihkan itu ke peluruhan, itu nanti akan ada yang namanya fase folikuler. Lalu ada fase ovulasi. Ini harinya ya teman-teman. Ini kalau misalnya jadwalnya dia tergantung, tapi ini dalam 1 bulan. Dia tergantung lagi dari normalnya perempuan kalian mulainya dari bulan berapa. Biasanya ya siklusnya seperti ini. Ini ada
5 hari sampai 7 hari menstruasi, terus nanti ada beberapa hari dia masa folikuler, terus ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini adalah ketika telur matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk pembuahan potensial. Jadi dia siap dibuahi. Jadi biasanya ibu-ibu atau pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak biasanya memulai hubungan seksualnya di masa-masa fase ovulasi yang biasanya mereka melakukan tes ovulasi day. Biasanya dia kayak ada tes packnya seperti itu untuk mendeteksi apakah dia sedang ovulasi atau tidak. Lalu ada fase luteal, yaitu folikel ovarium kosong menjadi corpus luteum, memproduksi hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Lalu nanti ketika ini persiapan untuk menyambut bayi, sebenarnya persiapan untuk menyambut sel sperma. Tapi ketika tidak juga dibuahi atau tidak juga sel sperma itu masuk, akhirnya nanti lapisan rahim itu robek, menghasilkan pelepasan darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina, yaitu fase menstruasi. Ini seperti ini gambarnya. Dia ada peluruhan dan ada darah-darah. Ini dia udah sel telurnya menuju ke ke rahim, yang sudah ada di rahim tinggal dibuahi, terus nanti tinggal menstruasi. Dan kalau misalnya pun ada kehamilan gitu, tapi kenapa tetap ada pendarahan, itu memang normal. Jadi ketika ada kehamilan itu nanti ada pendarahan, tapi pendarahannya yang tidak sampai pendarahan seperti menstruasi, dia cuma bercak saja. Jadi biasanya bercak selama 1-2 hari, itu nanti akan terjadi yang namanya pendarahan ketika dia pas awal kehamilan. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah informasi atau kekurangan informasi, mungkin nanti kita bisa bahas kembali. Saya mohon maaf, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.